Fluida dinamis. Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Jadi yang dimaksud dengan fluida adalah semua yang bisa mengalir seperti zat cair dan juga zat gas. Untuk zat padat, dia tidak bisa mengalir, jadi bukan merupakan fluida. Fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Pada pokok bahasan fluida statis, ini adik-adik akan mempelajari mengenai hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, dan tegangan permukaan, dan juga pilaritas. Hal ini pernah adik-adik pelajari waktu SMP. Kemudian pada pokok bahasan fluida dinamis, ada pokok bahasan tentang debit, asas kontinuitas, dan asas Bernoulli. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Baik, kita mulai dulu dari debit. Debit artinya adalah besaran yang menunjukkan banyaknya volume fluida yang melewati suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi misalkan adik-adik mempunyai sebuah selang, kemudian selangnya tersebut digunakan untuk mengalirkan air. Nah, volume air yang melewati suatu penampang dalam satuan tertentu dinamakan debit. Kemudian rumusnya adalah Q sama dengan V per T atau A dikalikan V. Di sini ada dua huruf V ya. Untuk V besar ini artinya adalah volume. Sedangkan V yang kecil ini adalah laju atau kecepatan aliran fluida. Kemudian untuk debit disimbolkan dengan Q, satuannya adalah meter kubik per second. T-nya adalah waktu. Kemudian A adalah luas penampang tempat fluida mengalir. Nah, ini adalah luas penampangnya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti pada gambar berikut. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per second, tentukan. Yang pertama adalah debit air. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Untuk menyelesaikan persoalan ini, mari pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama ada kapasitas 20 liter. Nah, liter ini merupakan satuan volume. Jadi, kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada volume ya, volume sama dengan 20 liter. Liter ini setara dengan desimeter kubik. Jadi, kita akan ubah ke dalam meter kubik. Artinya, naik satu tangga ya, karena di sini ada pangkat 3-nya, berarti nanti naik satu tangga, tapi pembaginya adalah 1000 karena ada pangkat 3-nya. Jadi di sini volumenya adalah 20 per 1000. Satuannya meter kubik. Selanjutnya diketahui bahwa luas penampangnya adalah 2 cm persegi. Maka untuk mengubah ke meter, ini kan naik 2 tangga, namun ada pangkatnya 2, naik 2 tangga, tapi ada pangkatnya 2, berarti nanti si 2 ini dibagi dengan 1, ini nolnya ada 4 ya, karena ada pangkat 2-nya, kalau nggak ada pangkat 2-nya cuma dibagi 100. Nah, satuannya adalah meter persegi. Selanjutnya, ada lagi yang diketahui adalah kecepatan air ya, di sini adalah 10 meter per second. Saya tulis dulu, ini V kecil. Nah, saya tuliskan seperti ini agar berbeda dengan volume ya. Ini adalah V kecil sama dengan 10 meter per second. Pertanyaan pertama adalah debit. Simbol untuk debit adalah Q. Kemudian yang kedua ditanyakan waktu. Nah, mula-mula kita kerjakan yang pertama dulu. Untuk Q, debit, ada dua rumus. Dia bisa gunakan V per T. Ini untuk volume dibagi waktu atau luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Berdasarkan yang diketahui di sini ada volume, luas, kemudian kecepatan. Kalau kita gunakan V per T, di sini hanya ada V saja, time-nya nggak ada. Jadi untuk mencari Q kita harus gunakan rumus yang kedua, yaitu yang A dikalikan V, karena di sini ada A, ada V. Jadi dua variabel ini ada semua.
Oke, kita lanjutkan untuk mencari Q, yang mana menggunakan rumus A dikalikan dengan V. A-nya tadi sama dengan 2 dibagi 10.000 dikalikan volumenya 10. Jadi adik-adik bisa coret di sini. Nah, sekarang 2 per 1000. Agar ringkas nulisnya berarti 2. Ini kan dibagi 1000, berarti dikali 10 pangkat nolnya ada 3 dan di bawah berarti pangkatnya min 3. Satuannya adalah meter kubik per second. Nah, ini adalah debitnya. Kemudian untuk mencari time yang B, karena di sini debit sudah diketahui ya, untuk mencari time-nya Dedek bisa gunakan persamaan V per T. Debitnya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3 atau 2 per 1000. Selanjutnya volume tadi sama dengan 20 per 1000. Nah, T-nya di bawah. Kemudian adik-adik bisa coret di sini. Coret. Duanya juga bisa dicoret ya, ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2, berarti ini tinggal 01 atau tinggal 10 ya. Berarti kita punya di sini habis ya, jadi 1 sama dengan 10 per T. T-nya naik, jadi T sama dengan 10 detik. Nah, ini jawabannya. Contoh soal yang kedua, sebuah pipa air luas penampangnya adalah 0,5 cm persegi. Jika kecepatan aliran air sama dengan 1 meter per second, volume air yang keluar selama 5 menit adalah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Di antaranya yang pertama ada luas penampang A sama dengan 0,5 cm persegi. Kita ubah ke meter persegi, jadi 0,5 dibagi dengan 10.000. Satuannya menjadi meter persegi. Dibagi 10.000 karena naik 2 tangga dan ada pangkat 2-nya. Selanjutnya diketahui pula kecepatan aliran yaitu 1 meter persegi V 1 meter persegi, kemudian waktunya adalah 5 menit, T sama dengan 5 menit. Kita ubah ke detik, 5 dikalikan dengan 60 sama dengan 300 detik. Yang ditanyakan adalah berapa volume yang keluar. Kita akan gunakan gabungan dua persamaan yang digunakan untuk mencari debit, yaitu ada Q sama dengan A, luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Kemudian yang kedua, Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kita gunakan kedua persamaan ini. AV sama dengan V volume dibagi dengan T. Diketahui bahwa luas penampangnya tadi adalah setengah per 10.000. Kemudian kecepatan alirannya adalah 1, volumenya yang ditanyakan, T-nya adalah 300. Nah, ini tinggal dipindah ke atas ya. Kalau dipindah di atas berarti menjadi dikali 0,5 kali 1 kan tetap 0,5, tinggal dikalikan nanti dengan 300 dibagi dengan 10.000 sama dengan volume. Nah, ini bisa dicoret dulu nolnya. Berarti kita punya 1,5. Ini dapat dari 0,5 dikalikan 3 ya, dibagi dengan 100. Ini adalah V-nya. Kemudian untuk mencari 1,5 dibagi 100 ini berapa? Kita tuliskan dulu 1,5 dibagi 100 berarti maju komanya 2. 1, 2 menjadi 0,015. V sama dengan 0,015, satuannya adalah meter kubik. Ini sesuai dengan opsi yang A. Contoh soal yang ketiga dari SBMPTN tahun 2016. SBMPTN ini merupakan salah satu sebutan untuk soal masuk perguruan tinggi negeri. Jadi agar bisa berkenalan dengan seperti apa soal-soal masuk di perguruan tinggi negeri, saya akan coba di sini 1 atau 2 soal dari SBMPTN. Langsung saja.
Ujung sebuah pipa silinder memiliki jari-jari 1,5 cm. Air massa jenisnya 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik mengalir dengan laju tetap 7 meter per second. Laju aliran massa yang meninggalkan pipa adalah... Mula-mula saya akan tuliskan terlebih dahulu yang diketahui diantaranya ada jari-jari pipa silinder, yaitu R sama dengan 1,5 cm. Kalau diubah ke meter menjadi 1,5 dibagi dengan 100 meter. Kemudian diketahui pula ada massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Artinya di sini 10 pangkat 3 itu 1000. Satuannya masih sama, kilogram per meter kubik. Perlu adik-adik ketahui, untuk mencari massa jenis, adik-adik bisa gunakan persamaan rho ini untuk massa jenis. Kemudian massa dibagi dengan volume. Tentunya adik-adik pernah melihat persamaan massa jenis ini dulu waktu ketika SMP. Selanjutnya, yang diketahui ada kecepatan, yaitu 7 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah laju aliran massa per waktu. Di sini ada unsur A. A ini nanti kita bisa cari dari jari-jari. Kemudian volume, artinya kita diarahkan untuk menggunakan persamaan debit. Ada dua rumus debit, yaitu Q sama dengan A dikalikan dengan kecepatan, atau Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua rumus ini sehingga menjadi V per T sama dengan A dikalikan dengan V. V-nya kita turunkan dari persamaan massa jenis tadi. Di sini nanti rho-nya saya akan turunkan ke bawah, kemudian V-nya akan saya naikkan ke atas. Kalau dipindah ruas jadi nanti V ini sama dengan massa dibagi dengan rho. Jadi kalau pindah ruas, yang tadinya di bawah jadi di atas, kemudian yang tadinya di atas jadi di bawah. Seperti itu. Kita lanjutkan. V tadi menjadi M per rho. Artinya masih ya, kita tulis di bawah karena posisinya memang di bawah. Kemudian A-nya kita ganti menjadi Pi R kuadrat. Ini adalah rumus untuk luas penampang lingkaran dikalikan dengan V. Nah, untuk massa per T ini nanti yang dicari. Kemudian rho-nya saya pindah ke kanan jadi rho Pi R kuadrat dikali V. Ini kok bisa jadi di atas? Ini karena tadi ya, yang tadinya di bawah, kalau pindah ruas nanti jadi di atas. Saya lanjutkan lagi, rho-nya diketahui 1000. Kemudian Pi-nya kita gunakan 22 per 7. Selanjutnya untuk jari-jari, tadi kan 1,5 per 100. Nanti ini kita kuadratkan. Selanjutnya V-nya 7. Sudah bisa kita coret di sini 7-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung 1000 dikalikan 22 dikalikan 1,5 kuadrat ini adalah 2,25. 100 kuadrat menjadi 10.000. Kita coret nolnya. Nah ini tinggal ada dikalikan 22 dikalikan 2,25 dibagi 10. Nanti hasilnya adalah 4,9 kg per detik. Nah ini sesuai dengan opsi yang D. Selanjutnya, contoh soal yang keempat masih dari SBMPTN tahun 2016. Seorang anak mengisi sebuah ember yang memiliki volume 0,019 meter kubik dengan menggunakan kran yang memiliki diameter 0,008 meter. Apabila air keluar dari kran dengan laju tetap 0,61 meter per second, maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah... Mula-mula sama seperti tadi, kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada volume, yaitu 0,019 meter kubik. Kemudian diketahui diameter keran yang digunakan D sama dengan 0,008 meter. Kecepatan alirannya adalah 0,61
meter per second. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember. Oke, dilihat dari yang diketahui ini artinya kita diarahkan untuk menggunakan persamaan debit, yaitu ada dua, tadi Q sama dengan A, luas penampang dikalikan dengan kecepatan, atau bisa juga menggunakan Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kita akan gabungkan keduanya sama seperti tadi, yaitu A dikalikan V sama dengan V per T, ini boleh dibolak-balik. Kemudian karena diketahuinya diameter, A-nya kita bisa ubah menjadi pi d kuadrat per 4. Ini adalah rumus untuk mencari luas penampang lingkaran. Sama dengan V untuk volume dibagi dengan waktu. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, saya akan pindah-pindah ruas terlebih dahulu. Ingat tadi, kalau yang tadinya di bawah, pindah ruas jadi di atas. Sebaliknya kalau yang tadinya di atas, pindah ruas jadi di bawah. Jadi T-nya saya pindah ke kiri jadi di atas. Kemudian 4-nya ini kan di bawah, pindah ke kanan jadi di atas. Seperti ini. Kemudian untuk pi d kuadrat dikalikan V, ini kan tadinya di atas, maka jadi di bawah ya kalau pindah ke kanan. Saya masukkan angkanya, 4 dikalikan volumenya tadi sama dengan 0,019. Nah, ini tidak perlu diubah satuannya karena sudah sesuai ya dengan standar internasional yaitu meter kubik. Kemudian pi-nya kita bisa gunakan 3,14 saja. Kemudian diameternya tadi adalah 0,008 dikuadratin. Dikalikan dengan kecepatannya 0,61. Nah, Dedek bisa gunakan kalkulator. Nilainya adalah 620 second. Kalau diubah ke menit, artinya kita bagi dengan 60 ya, menjadi 10,33 menit. Nah, ini sesuai dengan opsi yang B. Konsep selanjutnya setelah debit, kita akan bahas mengenai asas kontinuitas. Bunyi asas kontinuitas adalah di setiap penampang yang di dalamnya mengalir suatu fluida itu mempunyai debit yang sama. Jadi pada penampang 1 dengan penampang 2 ini debitnya sama besar atau Q1 sama dengan Q2. Debit itu kalau dijabarkan kan A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Konsekuensi dari asas kontinuitas ini agar debitnya sama, maka pada penampang yang kecil ini kecepatan alirannya itu akan semakin cepat. Sedangkan pada penampang yang besar kecepatan alirannya itu akan semakin lambat. Q-nya tadi artinya adalah debit, V besar untuk volume, T-nya adalah waktu, kemudian A adalah luas penampang, V ya bukan T. V adalah laju aliran fluida. Contoh soal kelima. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti pada gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Mula-mula saya tuliskan dulu yang diketahui. Luas penampang pipa besar berarti A1 sama dengan 5 meter kuadrat. Kemudian A2 sama dengan 2 meter kuadrat. Selanjutnya kecepatan air pada pipa penampang yang besar V1 ya sama dengan 15 meter per second. Yang ditanyakan berapa V2? Langsung saja kita gunakan persamaan asas kontinuitas tadi, yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A1-nya tadi 5, V1-nya adalah 15, kemudian A2-nya adalah 2, V2-nya yang ditanyakan. Jadi nanti V2 5 dikalikan dengan 15 dibagi 2. 5 dikalikan 15 itu adalah 75 dibagi 2.
Berarti hasilnya adalah 37,5 meter per second. Contoh soal yang keenam. Perhatikan gambar. Jika diameter penampang besar adalah 2 kali diameter penampang yang kecil, kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah, jadi di sini yang diketahui adalah diameter. Jadi saya tuliskan D1 sama dengan 2 kali D2. D1 ini adalah diameter penampang yang lebih besar, sedangkan D2 adalah diameter penampang yang lebih kecil. Pada gambar diketahui bahwa V1 ini adalah aliran fluida di penampang yang lebih besar, kecepatannya sama dengan 4 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah V2 atau kecepatan aliran fluida pada penampang yang lebih kecil. Langsung saja kita gunakan asas kontinuitas, yaitu Q1 ini adalah debit pada penampang pertama atau penampang yang lebih besar sama dengan Q2. Ini adalah debit pada penampang yang lebih kecil. Kemudian saya jabarkan menjadi A1 V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A1-nya adalah pi D1 kuadrat. Jadi A-nya itu saya jabarkan menjadi rumus luas penampang lingkaran. Dikalikan V1 sama dengan A2-nya adalah pi D2 kuadrat per 4 dikalikan dengan V2. Yang sama boleh dicoret, di sini yang sama ada 4-nya, kemudian pi-nya juga sama. Selanjutnya untuk D1 tadi katanya adalah 2 kali D2, jadi saya tulis 2 D2 kuadrat kalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Selanjutnya 2 dikuadratin jadi 4, D2 dikuadratin menjadi D2 kuadrat sama dengan D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Kemudian di sini dicoret untuk D2 kuadratnya sama ya. Selanjutnya tinggallah 4, V1-nya kita jabarkan seperti yang diketahui tadi, V1 atau kecepatan aliran fluida di penampang yang lebih besar adalah 4. Maka kita ketemu V2-nya sama dengan 16 meter per second. Opsi yang sesuai adalah yang D. Contoh soal ke-8. Jika kecepatan fluida ideal pada penampang berjari-jari R1 sama dengan 2 cm adalah 20 meter per second, maka kecepatan fluida pada penampang berjari-jari R2, ini bukan R1 ya, maksudnya adalah R2, sama dengan 1 cm adalah ada R1 sama dengan 2 cm. Kemudian R2 sama dengan 1 cm. Kemudian kecepatan alirannya V1 20 meter per second. Yang ditanyakan adalah V2 atau kecepatan fluida pada penampang yang lebih kecil. Sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan asas kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Di mana debit itu rumusnya adalah A dikalikan dengan V. Kemudian karena yang diketahui baru jari-jari, maka A-nya saya jabarkan menjadi pi R1 kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari luas penampang lingkaran. Dikalikan V1 sama dengan pi R2 kuadrat dikalikan dengan V2. Pi-nya boleh dicoret. Kemudian tinggal kita masukkan untuk R1 tadi 2 kuadrat dikalikan dengan V1-nya adalah 20. Sama dengan R2-nya 1 dikuadratin dikalikan dengan V2. Kemudian 2 kuadrat ini adalah 4 dikalikan 20 sama dengan 1 dikalikan V2. 1 dikalikan V2 ini bakalan tetap V2, maka V2-nya sama dengan 80 meter per second. Nah, ini opsi yang sesuai berarti yang B. Selanjutnya contoh soal nomor 7 dari SBMPTN
tahun 2016. Sebuah alat penyiram tanaman terdiri dari sebuah selang yang berdiameter 1 cm dengan salah satu ujungnya ditutup. Ujung yang ditutup terbuat dari 25 lubang kecil yang berdiameter 0,05 cm. Apabila air mengalir 2 meter per second dari keran, maka laju aliran yang keluar dari masing-masing lubang adalah, mula-mula saya akan gambarkan terlebih dahulu desain selang yang dimaksud. Ruas yang sebelah kiri atau ujung yang sebelah kiri ini adalah ujung yang disambungkan dengan keran. Ruas penampangnya sebut saja adalah A1. Selanjutnya pada ujung yang lain ini terdapat 25 lubang kecil. Oke, seperti ini. Anggap saja lubang-lubang ini mewakili 25 lubang yang dimaksud pada soal. Kemudian luas penampangnya adalah A2. Kecepatan aliran pada penampang berlubang ini adalah V2. Kemudian pada penampang yang terhubung dengan keran ini adalah V1. Diketahui bahwa A-nya R atau jari-jari pada penampang yang terhubung dengan keran adalah 1 cm. Selanjutnya pada lubang itu jari-jarinya adalah 0,05 cm. Khusus untuk asas kontinuitas untuk jari-jari, luas dan juga diameter, satuannya itu asalkan sama, misalkan sama-sama cm, ini tidak usah diubah agar lebih cepat. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian tadi yang diketahui ada kecepatan air dari keran, artinya ini adalah V1 sama dengan 2 meter per second. Yang ditanyakan berapa V2? Karena ada 25 lubang, maka asas kontinuitasnya saya tuliskan Q1 ini adalah penampang yang terhubung dengan keran sama dengan 25 dikalikan Q2. 25 ini adalah jumlah lubang yang dimaksud. Selanjutnya saya jabarkan menjadi A1 dikalikan V1 sama dengan 25 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan V2. Kemudian luas penampangnya atau A bisa kita jabarkan menjadi Pi R1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan 25 dikalikan Pi R2 kuadrat dikalikan dengan V2. Dicoret yang sama, ada R, ada Pi. Selanjutnya kita tinggal masukkan angkanya. R1 tadi adalah 1 kuadrat, V1-nya 2, sama dengan 25 dikalikan dengan R2-nya adalah 0,05 kuadrat dikalikan dengan V2. Maka V2 ini sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikalikan 2, maka hasilnya 2 dibagi dengan 25 dibagi dengan 0,05 kuadrat. Oke, ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 32 meter per second. Jadi opsi yang sesuai adalah yang D.